Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yorifin NIM 19032111000018. Baik, pada kesempatan kali ini saya memiliki waktu untuk menjelaskan mengenai analisis fungsi produksi COP12 dan analisis fungsi frontier stokastik. Baik, pada kesempatan kali ini, data yang akan kita gunakan ini berjudul analisis optimasi produksi jagung Madura menggunakan fungsi produksi COP12 Frontier Stochastic. Baik, latar belakang dalam analisis kali ini ialah jagung Z maize L sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ataupun hewan. Bagi Indonesia, jagung ini merupakan tanaman pangan kedua setelah padi. Bahkan di beberapa tempat, jagung ini merupakan bahan makan pengganti atau bahan makan pengganti dari bahan pokok utama seperti beras atau bahkan dicampurkan dengan beras. Madura merupakan salah satu daerah penghasil jagung tertinggi di Jawa Timur. Madura merupakan mayoritas lahan kering. Eh, Lahan ini sangat cocok untuk budidaya tanaman jagung. Nah, jagung yang dibudidayakan di Madura terdapat dua varietas, yaitu ada jagung lokal dan jagung hibrida. Nah, banyak sekali petani yang membudidayakan jagung lokal Madura yang tidak diikuti oleh produktivitas yang maksimal. Nah, hasil jagung lokal Madura ini memiliki produktivitas berkisar 0,9 sampai 1 ton per hektarnya, lebih rendah dibandingkan dengan eh, produktivitas jagung varietas unggulan yang berkisar 4,5 sampai 5,7 ton per hektarnya menurut Sugiyarti dan Hayati pada tahun 2009. Nah, produktivitas yang rendah ini disebabkan oleh penggunaan input produksi yang tidak optimal. Nah, penggunaan input produksi ini menjadi pengaruh terhadap hasil produksi jagung. Penggunaan faktor produksi yang efektif dan efisien akan meningkatkan hasil produksi jagung dan pendapatan yang diterima oleh petani. Nah, beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan produksi jagung diantaranya adalah penggunaan input produksi yang optimum. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan uh, analisis terhadap uh, penggunaan input produksi yang telah dilakukan oleh petani jagung ini apakah sudah optimal atau tidak. Kemudian, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui estimasi persamaan fungsi produksi COP12. Kemudian, yang kedua ialah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi usaha tani jagung Madura. Kemudian, yang ketiga adalah untuk mengetahui produk maksimum NPV atau VMP dan elastisitas dari masing-masing input. Kemudian yang terakhir ialah untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis dari petani jagung Madura. Oke, selanjutnya berikut adalah data yang akan kami gunakan pada analisis kali ini. Dan untuk analisis ke COP12, kita hanya akan menggunakan dua variabel X, yaitu ada benih dan tenaga kerja. Nah, karena hanya ini yang akan kita gunakan, maka kita akan copy paste data ini ke dalam SPSS. Nah, baik, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Kita menuju variable view terlebih dahulu. Kemudian kita taruh di sini yaitu Y. Kemudian di sini ada X1 dan X2. Maka di sini akan muncul, kemudian kita pindahkan tadi data yang sudah kita copy. Seperti ini sudah keluar. Maka selanjutnya ialah kita mengubah ini ke dalam bentuk scale measure-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan learn-kan data ini, yaitu kita ke transform, kemudian compute variable,
Nah, target variabelnya itu, nah kita tuliskan ln y. Kemudian kita ke function groupnya itu all. Kemudian kita pencet di function and species variabelnya itu ln. Kita pencet yang ln. Kemudian kita pencet yang y dan kita masukkan. Kemudian oke. Lakukan lagi untuk variabel-variabel yang selanjutnya. Nah, di sini kita rubah x1. Kemudian di sini kita input yang x1, masukkan, lalu oke. Dan lakukan lagi untuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya sudah keluar lennya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan analisis regresi linear berganda. Menuju analyze, kemudian regression, dan kita masukkan len y yang dalam bentuk len. Kemudian di variabel independence-nya kita masukkan yang len x1 dan x2. Kita masukkan. Kemudian untuk melakukan melihat parameter R-square, multikolinearitas, dan autokolerasi, kita menuju statistik. Kemudian kita centang yang estimate, model fit, R-square, kolinearitas. Nah, kemudian continue. Normalitasnya kita menuju plot. Kita masukkan S-receipt, masukkan ke variabel y-nya, dan untuk x-nya kita masukkan z-rate. Kemudian kita centang bagian normal probability plot, lalu continue. Oke. Dan akan keluar hasilnya seperti ini. Baik, berikut adalah hasil analisis Cobb-Douglas. Yang pertama ialah interpretasi data pada hasil koefisiennya, yang mana berdasarkan model di atas, maka parameter beta yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,024, kemudian beta 2 sama dengan 0,319. Nah, berdasarkan hasil output analisis fungsi produksi Cobb-Douglas di atas, dapat dijelaskan bahwa apabila variabel independen pada data fungsi tersebut yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output akan bertambah 3,827. Kemudian besarnya koefisien regresi variabel benih X1 sebesar 0,024. Jadi apabila benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan 0,24 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Nah, besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja atau X2 ini sebesar 0,319. Jadi, apabila tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 3,19 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Kemudian berdasarkan nilai elastisitas dalam yang dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,024 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,319, sehingga nilai elastisitas tenaga kerja X2 dianggap paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya adalah yang paling besar. Kemudian berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui bahwa intensitas produksinya ini lebih bersifat pada tenaga kerja dan tidak bersifat pada modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan.
Selanjutnya, berdasarkan persamaan fungsi COP12 di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 0,024 plus 0,319 sama dengan 0,353 sigma beta. Selanjutnya adalah perhitungan nilai produksi maksimum, di mana diketahui nilai Y yaitu sama dengan 3,827 plus X1 pangkat 0,024 plus X2 pangkat 0,319. Y ini kita dapatkan dari hasil turunan pada persamaan COP12 yang dihasilkan. Sehingga data yang diketahui yaitu V1 ada 1, kemudian V2 4, P sama dengan 10 per kilonya, dan APP X1 sama dengan A, dan APP X2 sama dengan 1. Kemudian, untuk mengetahui MR1, yaitu sama dengan P dikali MPP. Nilai P-nya adalah 10, diketahui 10 nilai MPP-nya, kemudian MPP ini rumusnya ialah EP dikali APP. Sehingga diketahui nilai EP ialah 0,024 dikali APP 5. Sehingga hasilnya ialah 0,12. Dan 10 dikali 0,12 ialah 1,2. Sehingga hasilnya ialah 1,2 lebih besar dari 1. Yang mana 1,2 merupakan nilai MR dan 1 merupakan nilai V. Sehingga diketahui bahwa nilai MR lebih besar dari V. Dan berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih ini masih bisa ditambahkan. Kemudian dalam MR kedua rumusnya ialah P dikali MPP. Kemudian EP dikali APP. APP pada MR2 ini ialah EP pada MR2 ini ialah 0,319 dikali 1. Kemudian hasilnya ini ialah tetap 0,319 dan dikalikan dengan 10 hingga hasilnya ialah 3,19. Dan nilai V-nya adalah 4, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai P ini lebih kecil dari nilai V. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja ini belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja ini berlebih dan perlu banget. Baik, berikut adalah data yang akan kami gunakan dalam analisis frontier kali ini. Ini adalah data yang sudah saya kalikan dengan NIM saya yaitu 18. Kemudian data ini akan kita ubah menjadi dalam bentuk len sehingga dihasilkan data seperti ini. Karena data ini berupa data cross section, jadi jenis datanya itu keseluruhannya adalah 1. Kemudian nama respondennya kita ubah dengan nomor urut. Nah, kemudian data ini kita pindahkan ke dalam file Excel yang baru. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian copy, kemudian kita buka file yang baru. Selanjutnya kita paste di sini. Nah, kemudian kita pastikan terlebih dahulu pada variabel independen dan dependennya ini angka di belakang komanya adalah ada 6 angka. Sehingga seperti ini. Ini sudah 6 angka. Lalu oke. Selanjutnya kita save. Kita save di dalam file frontier. Kemudian
save dalam bentuk teks MS-DOS. Dan selanjutnya ininya kita beri nama saja UTS txt. Lalu kita save. Langsung saja kita X dan keluarkan. Selanjutnya kita buka filenya. Ini sudah dalam file Frontier. Kemudian berikut adalah file UTS. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu filenya. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan analisis. Kita buka aplikasi Frontiernya. Yang pertama akan kita masukkan adalah T, kemudian 1, kemudian nama tadi yaitu uts.dta. Selanjutnya kita masukkan nama output yang akan untuk hasil datanya yaitu uts.out. Kemudian selanjutnya ini 1 Y, data cross sectionnya ada 120, kemudian temporary-nya 1, kemudian 120 dan 4, lalu Y. No. Baik, maka di sini akan keluar data outputnya. Ya, ini dia. Dan dapat kita lihat seperti ini bentuk data outputnya. Berdasarkan hasil output analisis Frontier, maka dapat kita lakukan interpretasi data, yang mana berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien ini dapat kita ketahui nilai koefisien ini dilihat bagaimana pengaruh X terhadap Y, apakah negatif atau positif. Nah, dari data di atas dapat dilihat bahwa beta 2 atau X2 tenaga kerja dan beta 4 atau X4 pupuk fosfat berpengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu produksi jagung. Sedangkan beta 1 atau X1 benih dan beta 3 atau X3 pupuk kandang memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel Y, yaitu produksi jagung. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pada beta 1 yaitu benih, nilai T rasionya itu min 0,721. Kemudian untuk T tabelnya sebesar 1,980, maka T hitung itu diketahui lebih kecil dari T tabel, sehingga data ini dikatakan tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau benih ini apabila dinaikkan 1%, maka output akan menurun sebesar 6,92%. Nah, kemudian untuk beta 2-nya, yaitu tenaga kerja, nilai rasionya ini diketahui sebesar 2,78. Kemudian untuk T tabelnya ini sebesar 1,980. Maka T hitungnya ini diketahui lebih besar dari T tabel, sehingga data ini signifikan. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa variabel X2, yaitu tenaga kerja ini, apabila dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,25%. Sedangkan pada beta 3, yaitu pupuk kandang, nilai T hitung adalah 0,261, kemudian untuk T tabel ini sebesar 1,98, maka T hitung ini diketahui lebih kecil dari T tabel sehingga tidak signifikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel X3 ini, yaitu pupuk kandang, apabila naik 1%, maka output akan menurun sebesar 0,34%. Sedangkan pada beta 4, yaitu pupuk fosfat, nilai T hitung adalah 3,738. Kemudian untuk T tabelnya ini sebesar 1,980. Maka T hitung ini diketahui lebih besar dari T tabel sehingga signifikan. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa variabel X3 atau pupuk fosfat ini apabila dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,45%. Nah, berdasarkan hasil koefisien gamanya ini diketahui bahwa nilai gamma ini sebesar 90,05%, di mana error termnya ini diketahui disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan 9,9
5%-nya error term ini disebabkan karena eh, adanya risiko di luar. Kemudian berdasarkan nilai LR test, ini diketahui nilai kode palmnya ini pada derajat kesalahan 0,5% adalah 5,138 sehingga nilai LR testnya pada derajat kesalahan 0,5% adalah 5,138 sehingga nilai LR testnya yaitu 0,69389,546 lebih besar nilai kode palm 5,138. Maka dapat diketahui bahwa hipotesis H0 ini ditolak dan menerima H1. Maka dari kasus produksi jagung di atas terdapat kasus inefisiensi di lapang. Berdasarkan hasil output software Frontier berikut ini, diketahui bahwa sebanyak 14 petani memiliki nilai technical efficiency estimate lebih dari 0,8, yang mana artinya bahwa terdapat 14 petani di lokasi penelitian yang telah melakukan produksi yang efisien secara teknis, sedangkan selebihnya yaitu 106 petani itu tidak melakukan produksi yang efisien secara teknis. Sedangkan berdasarkan hasil mean efficiency yaitu sebesar 0,63335,831 yang mana ini lebih kecil dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut dinyatakan tidak efisien secara teknis. Baik, berikut adalah kesimpulan dari hasil analisis yang telah saya lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu berdasarkan fungsi analisis COP12 dapat diketahui bahwa apabila variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung bertambah sebesar 3,484. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa nilai elastisitas benih sebesar 0,024 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,319. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 ini dianggap paling berpengaruh daripada faktor produksi benih. Hal ini karena nilai elastisitas tenaga kerja ini lebih besar daripada nilai elastisitas benih. Kemudian, berdasarkan perhitungan MPM dan VMI, diketahui bahwa baik input benih atau tenaga kerja ini belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit. Untuk analisis fungsi stokastik frontier ini diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR test yang lebih besar dari kode Palm. Kemudian berdasarkan persentase error term dapat diketahui bahwa koefisien gamma adalah 90,05% error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,95% error term disebabkan karena adanya risiko. Pada uji pengaruh setiap variabel ini diketahui bahwa variabel yang bisa meningkatkan output produksi adalah variabel tenaga kerja dan pupuk fosfat. Sedangkan untuk variabel benih dan pupuk kandang ini dapat menurunkan output produksi apabila inputnya ditambah 1%. Secara rata-rata, keseluruhan petani pada penelitian ini belum efisiensi secara teknis karena nilai mean efficiency sebesar 0,6333583 yang diketahui lebih kecil dari 0,8. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.